ciptanya dan jadilah manusia. Dibentuknya, diberi nafas kehidupan dan kuasa. Semua yang bernafas bersukacitalah dan nyanyikan pujian. Semesta bersorak, surga rayakan kemenangan bagi Dia. Maut dikalahkan, kutuk dihancurkan. Berikan pengharapan bagi yang percaya sekarang. Serukanlah namanya, mulia, gagah dan perkasa, megah dan berjaya, raja segala raja. Mulia, ajaib perbuatannya, berkuasa selamanya. Yesuslah namanya, Kau mulia. Dunia diciptanya hanya dengan perkataannya dan jadilah Manusia dibentuknya, diberi nafas kehidupan dan kuasa. Semua yang bernafas bersukacitalah dan nyanyikan pujian. Semesta bersorak, surga rayakan kemenangan bagi Dia. Maut dikalahkan, kutuk dihancurkan. Berikan pengharapan bagi yang percaya sekarang.
segala nama, pembebas bagi seluruh dunia. Kebesaran kasih-Nya nyata, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Nama yang diberikan kepadanya, bertekuk lutut semua lawan-lawannya. Tak ada nama lain yang diberikan, yang olehnya kita diselamatkan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nama yang diberikan kepadanya, bertekuk lutut semua lawan-lawannya. Tak ada nama lain yang diberikan, yang olehnya kita diselamatkan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hosana, Hosana bagi Raja yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, 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 serukanlah namanya. Penasehat ajaib, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. halo teman-teman yang sudah pulang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman yang mengikuti ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk setiap kebaikan-Mu bagi kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, biar Tuhan pakai setiap perkataannya bisa menjadi rema bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman dari JKI Home, apa kabar semuanya? Senang banget bisa menjumpai kalian semua pada kesempatan kali ini, dan saya yakin teman-teman semua berada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Hopefully semuanya dalam keadaan baik, dan kalaupun ada di antara kalian yang lagi nggak baik keadaannya, percayalah bahwa Tuhan nggak pernah ninggalin kalian semua. So pada hari ini kita mau membahas sebuah tema yang sedang dipelajari oleh kita semua, oleh teman-teman di JKI Home, yaitu soal ketaatan. Dan apa yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, saya beri judul, ketaatan saja tidak cukup. Yes, betul. Obedience is not enough.
Kok bisa? Bukankah ketaatan itu penting? Betul banget. Ketaatan itu penting banget. Kita bisa lihat di dalam Alkitab kita bahwa Abraham taat mengikuti tuntunan Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Nuh taat kepada Tuhan untuk membuat bahtera meskipun dia belum melihat apa yang akan terjadi. Kita melihat juga Daud taat kepada Tuhan, Paulus taat kepada Tuhan. Ada banyak semua tokoh-tokoh di Alkitab berjalan dan melangkah di dalam ketaatan. Tetapi kita perlu tahu teman-teman semua bahwa ketaatan saja nggak cukup. Kenapa? Karena orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat juga melakukan ketaatan-ketaatan terhadap hukum Taurat, tetapi ketaatan yang salah, yang tidak menjadi berkat bagi orang lain, yang tidak membangun orang lain, tapi justru menjadi batu sandungan buat orang lain. So, kita perlu tahu ketaatan seperti apa sih yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan supaya hidup kita berdampak, jadi berkat dan memuliakan Tuhan. Nah, teman-teman semua, hal yang perlu kita tahu pertama soal ketaatan adalah bahwa ketaatan adalah respon kita. Sekali lagi, ketaatan adalah respon kita terhadap kedaulatan atau pemerintahan Allah atas hidup kita, teman-teman semua. So, ketaatan adalah respon kita terhadap kedaulatan Allah dan pemerintahan Allah atas hidup kita. Percayakah kita bahwa Allah adalah pribadi yang berdaulat? Dia bukan hanya juru selamat, dia juga Tuhan. Tuhan, kurios dalam bahasa Yunani-nya, artinya pribadi yang berdaulat penuh atas hidup seseorang dan segala yang dimilikinya. Nah teman-teman semua, sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai kurios, sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, dan sebagai respon terhadap kedaulatan Tuhan, yaitu kita melakukan langkah ketaatan, sehingga dengan waktu kita menaati Tuhan, maka kita akan mengalami apa yang Tuhan janjikan, mengalami apa yang Tuhan sediakan, dan juga bisa dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekitar 20-an tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu lebih ya, 21 tahun yang lalu, saya pernah berada di sebuah kelompok sel, dibimbing dan dibina di sebuah kelompok sel, di mana saya punya seorang kakak komsel atau pembina atau pemimpin komsel, seorang kakak wanita, seorang kakak perempuan yang usianya lumayan jauh di atas saya waktu itu. Nah, satu kali kami sedang pergi ke sebuah acara, kalau nggak salah acara retret begitu, dan di tengah-tengah kita lagi ngobrol-ngobrol dan makan, teman-teman semua bercanda gitu ya, mengatakan hal-hal yang lucu dah. Dan saya juga melakukan hal yang sama, bahwa saya ikut nimbrung, saya ikut bercanda juga, dan saya mengatakan jokes atau bercandaan kepada kakak pemimpin saya ini, yang perempuan tadi gitu ya, saya lemparkan sebuah bercandaan dan semua ketawa dan sebagainya. Setelah momen tersebut, tiba-tiba perasaan saya seperti terganggu. Seperti ada damai sejahtera yang terangkat dan ada teguran di hati saya bahwa apa yang saya katakan tadi nggak tepat. Dan ada dorongan dari Roh Kudus untuk saya menghampiri atau mendatangi kakak pembina saya hari itu dan untuk minta maaf. Hari itu saya bergumul untuk bilang, Tuhan kayaknya dia nggak apa-apa kok. Kayaknya dia baik-baik aja kok, dia nggak marah kok. Tetapi selama setengah hari itu, hati saya diganggu begitu luar biasa sehingga saya nggak tahan dan saya pikir, oke, saya akan memberikan sebuah respon terhadap apa yang Tuhan taruh di hati saya. Jadi saya ambil waktu untuk ketemu dengan kakak pembina saya bilang, Kak boleh minta waktunya sebentar nggak? Dan saya bilang sama dia, Kak saya mau minta maaf. Saya mau say sorry. Kenapa? Karena tadi waktu kita makan, saya ada lempar satu joke, satu bercandaan buat kakak. Dan I think saya rasa itu nggak proper, itu nggak pas, dan itu nggak baik. Saya nggak mau kakak terluka, tersinggung, dan sebagainya. Dan dia bilang, Fer, saya nggak marah kok. Saya nggak tersinggung kok. Apa yang kamu katakan, it's okay kok. Betul kak. Apa yang saya katakan mungkin it's okay buat kakak. Tetapi sepertinya itu nggak it's okay buat Tuhan. Dan sesuatu di hati saya terjadi, ada damai sejahtera yang diangkat, ada teguran di hati saya, hati nurani saya mengatakan bahwa saya harus minta maaf. Dan hari itu adalah salah satu pengalaman teman-teman di mana saya belajar untuk meresponi apa yang Tuhan taruh di hati saya dalam ketaatan. Dan hasilnya adalah ada kelegaan, ada kemerdekaan, ada hubungan yang baik. Dan saya masih ingat hari itu kakak ini mendoakan saya dan saya nangis. Padahal kakak ini gak kenapa-kenapa. Tapi saya belajar untuk taat dan meresponi tuntunan Tuhan. Nah teman-teman semua, tentunya ketaatan adalah hal yang penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Dan karena itu kita perlu tahu ketaatan ini, kalau dikatakan bahwa ketaatan itu nggak cukup, maka gimana? Atau apa yang perlu kita lakukan untuk melengkapi ketaatan kita, sehingga ketaatan kita tuh punya fondasi yang benar, punya reason yang benar. Tidak sekedar ketaatan yang membabi buta, yang tidak jadi berkat, yang bahkan ketaatan tersebut malah menjadi batu sandungan buat orang lain.
Nah, ada 4 hal yang saya mau bagikan pada hari ini. Kita buka dulu di ayat Alkitab kita. Di Alkitab kita, Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Karena iman, Abraham taat. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Teman-teman, hal yang pertama yang harus melengkapi ketaatan kita adalah iman. Jadi kita taat bukan sekedar karena kita taat, sekedar taat peraturan, tapi kita taat karena iman. Makanya dikatakan bahwa karena iman Abraham taat. Yang menjadi dasar dari ketaatan Abraham bukan sekedar karena dia ingin taat, tetapi karena dia punya iman terhadap Tuhan. Karena dia mempercayai Tuhan. Bahkan lebih daripada itu teman-teman, iman bicara soal mengenal Allah. Mengenal pribadinya, mengenal kasihnya, mengenal bahwa dia pribadi yang maha tahu, maha hadir, dan maha segalanya. Karena itu teman-teman penting buat kita menjadi anak-anak muda Kristen yang mengenal Tuhan. Yuk, jadilah orang yang giat dan bertekun untuk mengenal Tuhan. Kalau setiap hari kita membaca firman Tuhan, atau kita diingatkan untuk bersaat teduh, bukan sekedar yang penting gue udah deh hari ini. Yang penting kalau Pastor Firdi nanya, Cilivi tanya, gue udah saat teduh. Bukan cuman ya udah, yang penting udah. Bukan sekedar absensinya, yang penting saya sudah hari ini. Tetapi waktu kita hari ini meluangkan waktu untuk intim dengan Tuhan, membaca firman-Nya, tujuannya apa? Supaya kita makin mengenal Dia, makin mengenal pribadinya. Teman-teman, ada perbedaan antara knowing God dengan knowing about God. Mengenal Tuhan dan mengetahui tentang Tuhan itu adalah 2 hal yang berbeda. Mengetahui tentang Tuhan itu dari mana? Dari baca buku. Dari belajar teologi ya, tetapi mengenal Tuhan karena kita membangun hubungan pribadi dengan Dia, mengalami Tuhan, berkomunikasi dengan Dia. Dan penting untuk kita mengenal Dia, mengenal pribadinya, mengenal isi hatinya, mengenal rencananya, sehingga akhirnya kita melakukan langkah ketaatan sebagai respon dari pengenalan kita akan Tuhan. Nah, ada banyak orang yang kalau dia tidak mau mengenal Tuhan, maka hasilnya adalah dia akan berspekulasi tentang Tuhan. Kayaknya Tuhan mau gue begini deh. Kayaknya Tuhan mau gue begitu deh. Bahkan ada yang bilang begini, saya pengen tanya sama Tuhan deh, saya boleh gak sih selingkuh? Udah pasti gak boleh ya gak sih? Kenapa? Karena kalau kita mengenal Tuhan sifatnya yang kudus, Dia adalah Tuhan yang membenci perzinahan, perselingkuhan, perceraian dan sebagainya. So teman-teman, karena itu belajar untuk mengenal Tuhan. Jangan malas untuk mengenal Tuhan. Biasanya nih kita yang masih muda-muda suka rajin untuk sesuatu yang menghasilkan cuan. Asal ada cuannya, kita rajin ya nggak? Semangat, yang penting ada untungnya nih, uang masuk ke rekening gue. Tapi untuk perkara-perkara rohani, untuk urusan mengenal Tuhan, saya percaya kita harus rajin. Amin. Karena kalau kita malas, kemalasan akan menghasilkan kedangkalan. Dan kedangkalan akan menghasilkan penyesatan. Supaya hidup kita nggak tersesat, so jangan malas. Rajinlah untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk kita punya iman, supaya kita bisa mendasarkan ketaatan kita oleh karena iman tadi. Dan firman Tuhan pernah berkata dalam Roma 10:17 bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya begini, kalau nggak ada firman, nggak ada iman teman-teman. Bahan dasarnya iman itu firman. Karena itu pastikan kita isi penuh hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan firman itu timbul, iman itu timbul di hati kita dan kita melangkah dalam ketaatan, maka sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu teman-teman, percayalah kalau kita taat, setiap hari kita belajar kebenaran dan kita mengerti kebenaran dan kita menaati firman-Nya, tuntunannya, kebenarannya, maka hasil dari ketaatan kita akan punya pengalaman rohani. Dan hasil dari pengalaman rohani kita akan punya testimoni, kita akan punya kesaksian rohani. Tapi kesaksian rohani dimulai dari apa? Dari yang namanya ketaatan. Makanya kalau orang lagi ngumpul, punya kesaksian nggak? Sharing dong, cerita dong apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Bingung. Mau memenangkan jiwa, mau menginjil, gimana ya cara aku menginjil ya supaya aku tidak dianggap berusaha mengkristenkan orang. Caranya adalah punya kesaksian dong. Kesaksian itu hasil dari ketaatan. Karena taat kita punya pengalaman rohani. Karena punya pengalaman rohani kita punya kesaksian. Nah, karena itu mulailah dengan yang namanya iman. Mengenal Tuhan dan hasil dari iman tersebut kita meresponinya dalam ketaatan. Karena kita mempercayai Tuhan, karena kita mengenal Dia, maka ada ketaatan. Yang kedua selain iman, yang kedua kita buka di Ulangan 26 ayat yang ke-16. Ulangan 26 ayat ke-16 berkata begini, pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini.
Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Teman-teman semua, ketika Tuhan memerintahkan firman-Nya kepada kita, firman Tuhan mengatakan bahwa kita perlu melakukan semuanya dengan setia. Jadi hal yang kedua yang harus mendasari ketaatan kita selain iman, yang kedua adalah kesetiaan. Artinya begini, Tuhan nggak mau kita taat cuma sekali dua kali doang. Ya sama seperti saya punya anak, kalau Adriel taat, masanya cuma sekali dua kali doang. Jadi yang namanya taat itu bukan cuma satu dua kali, tetapi konsisten taat. Taat terus menerus. Jadi ketaatan itu bukan sekedar sebuah action, sebuah tindakan. Tapi kalau itu diulang-ulang, taat diulang, maka akan menciptakan sebuah habit, sebuah kebiasaan. Nah, apa itu habits? Habits adalah sebuah tindakan yang diulang-ulang sehingga menjadi sesuatu yang otomatis dalam diri kita. Kita melakukannya tanpa perlu berpikir lagi. Teman-teman yang bisa nyetir mobil pasti ingat ya pertama kali kita belajar nyetir. Antara pegang setir, tangannya ganti persneling, kakinya dari injek rem, kopling dan gas dan sebagainya. Kita mikir ya nggak sih? Mau belok, ngeliat spion, kita mikir banget. Tapi ketika kita melakukannya berulang-ulang, maka menciptakan sebuah habits dan kita menggerakkan tangan, kaki, oper-oper ya, lampu sen matiin tanpa berpikir keras, betul nggak? Karena tercipta sebuah habit, sebuah kebiasaan. Itu sebabnya di gereja ini tadi juga diajarkan, ditanamkan bahwa ketaatan adalah sebuah habit, sebuah kebiasaan. Bukan sebuah tindakan yang hanya sekali, dua kali doang. Karena itu lakukanlah ketaatan itu dengan setia. Ketika kita memberi, jangan cuma bulan ini aku mau memberi buat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk memberkati orang lain. Besok enggak. Itu namanya mut-mutan. Hidup Kristen kita nggak boleh dibangun di atas dasar mood, perasaan. Lagi kepengen, lakukan. Nggak kepengen, nggak lakukan. Kita perlu jadi anak-anak muda, jadi anak-anak Tuhan yang konsisten, yang setia. Sama seperti orang ingin hidupnya berubah. Nggak bisa kalau dia nge-gym cuman sekali. Pokoknya hari ini saya mau hajar push up 100 kali, sit up 100 kali, segala macam begitu ya. Nggak bisa. Bukan masalah 100 kalinya, tetapi konsisten setiap hari. Itu yang akan menghasilkan sebuah tubuh yang kuat, sehat, dan berbentuk. Karena apa? Karena ada bukan cuma ketaatan, tetapi taat dan setia, teman-teman semua. Nah, ini yang kita perlu bangun. Yang kedua, selain tadi faith atau iman, yang kedua adalah kesetiaan. Dan yang ketiga, ada hal yang ketiga yang kita ingin bahas juga untuk melengkapi ketaatan kita di Zefanya 2 ayat yang ketiga. Zefanya 2 ayat yang ketiga. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan. Hal ketiga yang harus melengkapi ketaatan kita adalah kerendahan hati, teman-teman semua. Kenapa? Karena orang Farisi juga taat loh sama hukum Taurat. Menurut versi mereka. Dengan segala peraturan-peraturan dan penafsiran mereka sendiri. Tetapi ketaatan yang mereka lakukan terhadap kebenaran firman Tuhan dipakai untuk menghakimi orang lain. Dipakai untuk menyombongkan diri. Dipakai untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Menganggap diri paling benar. Dan merendahkan orang lain. Teman-teman, tentunya itu bukanlah ketaatan yang jadi berkat, betul nggak sih? Tapi ketaatan yang jadi berkat adalah ketaatan yang kita bawa dalam hidup kita. Dalam kerendahan hati. Ketika kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Ketika kita membangun kehidupan doa dengan konsisten. Kita melakukannya dengan taat dan rendah hati. Tanpa merasa bahwa nih gue nggak ngerokok. Nih gue nggak minum. Oh lu mabok ya. Kita merendahkan. Bukan. Kalaupun kita hari ini bisa hidup kudus. Punya kehidupan pacaran yang kudus. Punya kehidupan yang lebih bertumbuh. Sehingga kita disiplin dalam merenungkan firman Tuhan, sedangkan teman kita atau bahkan orang yang lebih senior dari kita ternyata nggak sebaik kita. Ini waktunya untuk kita mendoakan dan membimbing mereka, teman-teman. Bukan karena kita merasa lebih baik, bukan karena kita ingin mencari-cari kesalahan mereka dan menghakimi mereka, tapi justru dalam kerendahan hati kita ingin ketaatan kita menginspirasi mereka, dan dalam ketaatan kita juga ingin membimbing mereka supaya mereka juga bisa membangun hidup mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena itu tanpa kerendahan hati, justru ketaatan kita bisa jadi batu sandungan. Kalau kita dalam ketaatan kita merendahkan orang lain, orang makin gak suka dengan kita, dan akhirnya mereka akan tertutup hatinya buat kebenaran. Tentunya bukan itu yang Tuhan kehendaki. Karena itu yuk kita belajar menjadi pribadi yang taat, tapi juga pada saat yang sama mendasari ketaatan kita dalam kerendahan hati. Dan yang keempat, poin yang terakhir adalah ini dia, Ulangan 31 ayat yang ke-12. Ulangan 31 ayat 12 bilang begini, seluruh bangsa itu berkumpul.
laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi dikatakan bahwa umat Israel perlu belajar takut akan Tuhan dan mereka melakukan dengan setia. Teman-teman, yang namanya taat itu adalah mendengarkan lalu melakukan, gitu ya. Mendengarkan lalu melakukan. Jadi kalau nggak mendengarkan, ya nggak bisa melakukan. Perlu mendengarkan dulu dari Tuhan lalu melakukannya. Dan sebelum mereka belajar untuk melakukannya, mereka perlu belajar untuk takut akan Allah. Jadi poin yang keempat adalah bicara soal ini, teman-teman. Bahwa dalam kita taat sama Tuhan, kita perlu mendasari ketaatan kita di dalam sikap menghormati Tuhan. Sikap hormat ini penting banget untuk kita punya sikap menghormati Allah. Yang namanya takut akan Tuhan, the fear of the Lord, itu bukan takut seperti kita ngelihat hantu atau maling lihat polisi, takut begitu. Enggak. Tetapi kata takut akan Tuhan di situ adalah sebuah sikap hormat, kagum akan kebesaran Tuhan, akan kejayaan Tuhan, akan kehebatan Tuhan, akan kemuliaan Tuhan. Jadi sebuah sikap hormat yang luar biasa. Nah, teman-teman, kita perlu mendasari ketaatan kita dalam sikap hormat ini. Maksudnya gimana sih, Kak? Gini maksudnya. Teman-teman mungkin ada yang pernah mendengar hal-hal seperti ini. Contoh-contoh seperti ini. Ada orang-orang yang suka menjadikan ketaatan sebagai alasan. Saya pernah mendengar ada satu anak muda menyatakan cinta sama seorang wanita. Anak masih muda nih. Kuliahan begitulah ya. Dia bilang sama seorang cewek, dia bilang, aku suka sama kamu. Mau nggak kamu jadi pacar aku? Sampai situ sah-sah saja gitu ya. Tapi ada kalimat berikutnya. Kenapa aku tembak kamu? Karena Tuhan bilang, kalau kamu adalah pacar aku, kamu akan jadi pasangan hidupku. Nah ini nih, ini yang jadi masalah. Menggunakan nama Tuhan. Aku buat ini ya, aku nyatakan cinta sama kamu tuh cuma karena aku mau taat loh ya. Aku cuma mau nyatakan cinta ini karena cuma aku mau taat sama Tuhan. Bahkan saya ketemu sama anak muda yang menyatakan cinta sama seorang wanita karena dia alasannya karena taat sama Tuhan. Setelah 2 minggu pacaran, dia putusin itu pacarnya dengan alasan yang sama. Karena gue cuma mau taat sama Tuhan, karena Tuhan suruh gue putus. Ini gimana sih, Tuhan yang mana sih yang disembah? Ini Tuhan yang pelin-pelan yang suruh jadian 2 minggu suruh putus. Ini Tuhan atau bukan? Nah teman-teman, kalau kita punya sikap takut akan Tuhan, kita nggak akan bermain-main dengan kata ketaatan. Kita nggak akan menyalahgunakan kata taat tadi untuk jadi excuse, untuk jadi alasan. Gini, kalau saya ingin menegur seseorang karena seseorang itu salah, saya akan bilang bahwa boleh nggak saya tegur kamu? Tapi ada orang-orang yang perlu gini loh. Saya mau negur kamu tuh cuma karena saya taat ya sama Tuhan ya. Tapi bukan negurnya, tapi memakinya, merendahkannya, menyakitinya. Tapi ntar kedoknya adalah taat. Nah, intinya bukan kita nggak boleh negur orang, boleh banget. Karena firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk saling menasihati, saling menegur dan sebagainya. Tetapi jangan biasakan menjadikan ketaatan sebagai sebuah alasan untuk sesuatu yang sebetulnya lahir dari diri sendiri. Yuk gunakan kata taat sama Tuhan itu dengan proper, dengan sebaik mungkin, dengan sikap hormat. Jangan memakai nama Tuhan dengan alasan ketaatan untuk melakukan apa yang sebetulnya ambisi pribadi kita. Emang lu jatuh cinta sama dia, pengen nyatain cinta, nggak usah pakai nama Tuhan dan atas dasar ketaatan supaya ini cewek gak berani menolak kamu, ya kan sih? Ya terbukalah bahwa dia juga punya hak untuk say yes or say no gitu ya. So teman-teman semua, kita perlu mendasari ketaatan kita dalam sikap menghormati Tuhan, sehingga waktu kita taat, kita tahu ketaatan kita bukan sekedar ketaatan yang membabi buta untuk mementingkan ego nih, gue nih taat, enggak. Tapi karena kalau saya taat, saya lakukan ini, saya memberi, saya menginjil, saya menasihati orang lain, saya berkhotbah karena saya menghormati Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan saya. So, teman-teman, saya berharap apa yang menjadi pesan pada hari ini bisa melengkapi apa yang teman-teman sedang pelajari hari-hari ini soal ketaatan. Intinya ketaatan aja nggak cukup. Bukan ketaatan itu nggak penting, penting banget. Tetapi ketaatan itu perlu diimbangi dengan hal-hal lain dan hari ini kita belajar 4 hal tadi, bahwa ketaatan kita perlu didasari oleh iman, ketaatan kita perlu didasari juga oleh kesetiaan, ketaatan kita perlu didasari oleh kerendahan hati, dan juga ketaatan kita perlu didasari oleh sikap menghormati Tuhan. So, saya berdoa supaya kita semua menjadi anak-anak muda yang taat. Amin. Mari kita berdoa yuk teman-teman semua, tutup mata kita, datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau belajar jadi anak-anak Tuhan yang lebih lagi taat. Karena kami percaya
orang-orang yang taat adalah orang-orang yang bisa dipakai Tuhan lebih lagi untuk jadi berkat bagi banyak orang. Dan hari ini kami mau membuka diri kami untuk koreksi dan evaluasi Tuhan. Kalau mungkin dalam ketaatan kami banyak melakukan ketaatan yang membabi buta, ketaatan yang tidak bertanggung jawab, dan mungkin seringkali jadi batu sandungan oleh karena ketaatan kami yang tidak bertanggung jawab. Hari ini kami mau belajar Tuhan bahwa ketaatan kami haruslah didasari oleh iman. Kami harus taat, bukan cuma taat sekedar taat, tapi taat dan setia. Dan kami juga mau punya kerendahan hati dalam ketaatan kami dan sikap menghormati Tuhan. Bapak ampuni kami kalau selama ini kami masih jadi anak-anak Tuhan yang childish, yang kekanak-kanakan. Kami mau lebih baik lagi dalam ketaatan kami terhadap Tuhan dan firman Tuhan, supaya hidup kami lebih lagi berdampak buat orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kasih-Mu gak pernah berubah buat kami, dan kiranya Tuhan terus pakai kami dimanapun kami berada untuk jadi berkat bagi banyak orang dan bisa memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, 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 amin. God bless you all. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera